Halo teman-teman semua, apa kabar? Pasti banyak dari kalian yang sudah tidak asing lagi dengan sebutan surga kecil yang jatuh ke bumi. Bukan? Ya? Betul sekali. Saya sedang berbicara tentang Papua, pulau yang menyimpan keunikan, alam megah, budaya kaya, dan kehidupan penuh warna. Dan akhirnya, impian saya untuk menginjakan kaki di tanah Papua ini terwujud. Saya sangat gembira, karena saya percaya bahwa Papua bukan hanya tentang berita negatif yang sering kita dengar, melainkan sebuah permata yang harus kita lihat dan rasakan sendiri keindahannya. Perjalanan saya dimulai pada dini hari, tepatnya jam 0:38 dari Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Dengan layanan travel, perjalanan bonding bandara diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 jam. Untungnya, kondisi jalanan malam itu sangat lancar. Sesampainya di Terminal 2, saya sempat panik. Waktu boarding tersisa hanya 1 jam. Sementara antrean bagasi masih sangat ramai. Mau tak mau, saya harus berlari sekuat tenaga untuk mengejar penerbangan. Ini adalah penerbangan domestik terjauh saya, dan kali perdana menuju tanah Papua. Total durasi penerbangan sekitar 6 jam, dengan transit sebentar di Makassar, sebelum akhirnya pesawat kami mendarat sempurna di Sorong. Begitu tiba, saya langsung terkesima. Area kedatangan dihiasi pernik-pernik etnik Papua yang menyambut hangat. Orang-orang menyebut Sorong sebagai the last paradise atau surga terakhir di bumi. Terutama karena ini adalah pintu gerbang utama menuju Raja Ampat yang legendaris. Sorong, sebagai kota terbesar kedua di Papua setelah Jayapura, adalah ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Dan bentang alamnya sangat bervariasi, dari pegunungan, perbukitan, dataran rendah, hingga pantai-pantai cantik. Ini benar-benar awal yang menjanjikan. Prioritas pertama saya setibanya di Papua, tentu saja, adalah mencoba kuliner lokal. Rahang tuna bakar masuk dalam bucket list. Wajib coba. Atas rekomendasi warga lokal, saya langsung menuju Republik Seafood yang letaknya hanya sekitar 5 hingga 10 menit dari Bandara Sorong. Tempatnya sangat unik dan sederhana, hanya menempati emperan sebuah bengkel yang pada siang hari masih berfungsi sebagai bengkel. Namun, saat malam berubah menjadi restoran seafood yang ramai. Saya memesan menu favorit mereka: rahang tuna jumbo, dada tuna, cumi bakar bumbu jimbaran, serta menambah kepiting butter garlic dan sayur asam. Saya melihat langsung proses memasak rahang tuna yang besar di atas bara api, juga cumi bakar dengan bumbu rahasia yang sangat menggugah selera. Setelah tersaji, saya mencicipi cumi bakar yang memiliki tingkat kematangan sempurna dan rahang tuna dengan sambal balado yang unik. Tidak terlalu pedas, namun sangat nikmat. Sayur asamnya juga luar biasa segar. Harga makanan di sini sangat terjangkau. Teman-teman, rahang tuna jumbo sudah termasuk nasi hanya Rp40.000. Oh ya, Republic Seafood juga menerima pembayaran cashless menggunakan QRIS Dana. Sangat praktis bagi yang suka travel light seperti saya. Pagi harinya, saya melanjutkan eksplorasi ke Jembatan Puri, yang dikenal sebagai pintu ikan kota Sorong. Di sini, saya menyaksikan aktivitas jual beli ikan dan hasil laut yang melimpah ruah. Saya melihat proses pemotongan ikan tuna segar yang ukurannya sangat besar, dari dada hingga rahangnya. Para pedagang menjelaskan bahwa harga ikan saat itu sedang mahal karena angin dan ombak besar menghambat aktivitas penangkapan ikan. Ikan-ikan segar di sini berasal dari berbagai wilayah, termasuk Raja Ampat dan Kepulauan Salawati. Malam harinya, saya berkesempatan bertemu dengan para penggerak industri kreatif di Sorong, di sebuah kafe bernama Kopi di Kaki. Saya berbincang dengan Bang Leo, Bang Wawan, Gibran, dan Andar yang berbagi cerita tentang fotografi, videografi, filmmaking, dan content creation, termasuk format dokuvlog yang saya gunakan. Mereka semua merekomendasikan Raja Ampat sebagai destinasi wajib, namun juga memperingatkan tentang musim angin barat dengan ombak besar yang harus diwaspadai. Sebelum sinyal hilang total di Raja Ampat, saya sempat menggunakan fitur Send to Group dari Dana untuk mengirim uang ke tim saya di rumah. Jadi, mereka tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Keesokan harinya, petualangan sebenarnya dimulai. Saya dijemput oleh Bang Putu, pemilik Kurkapa Trip,
untuk menyusuri Raja Ampat menggunakan speedboat dari Pelabuhan Marina. Cuaca pagi itu mendung, dan ombak terlihat sangat bergelombang karena angin kencang. Kami sedang berada di musim angin barat. Raja Ampat digambarkan sebagai permata mahkota Kepulauan Indonesia, menampung 75% ikan dan karang dunia, dan dijuluki surga terakhir di dunia. Kondisi ombak besar yang menghantam speedboat kami mengingatkan saya pada pengalaman menegangkan saat badai di perairan Sumbawa Moyo. Sebuah awal petualangan yang benar-benar memacu adrenalin. Spot pertama yang kami kunjungi adalah Kali Biru, yang terletak di Kampung Warsambin, Distrik Teluk Mayalibit. Dari Sorong, waktu tempuh ke Kali Biru sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung cuaca untuk mencapai Kali Biru. Setelah perjalanan speedboat, kami melanjutkan dengan perahu kecil milik warga lokal menyusuri sungai sempit selama sekitar 15 menit. Kemudian, petualangan dilanjutkan dengan trekking sekitar 1 hingga 2 kilometer atau sekitar 15 menit menyusuri hulu, sungai, dan hutan. Saya sarankan memakai celana pendek dan sendal pengunci karena kita akan menyusuri Sungai Dangkal. Kali Biru ini adalah sungai dengan air biru, jernih, dan dingin. Sekitar 10 hingga 20 derajat Celcius mengalir dari mata air pegunungan yang murni dan konon bisa langsung diminum. Di sini ada spot-spot menarik seperti pohon tumbang untuk berfoto dan titik untuk melompat ke air. Meskipun wisatawan boleh berenang di sungai, kami tidak diperbolehkan berenang di mata air terdekat sebagai bentuk penghormatan. Nama-nama lokal Kali Biru termasuk Malyai, yang berarti air tahu apa yang terjadi esok hari, dan Warabiar, yang berarti jernih. Setelah puas berenang dan menikmati keindahan alamnya, rombongan kami makan siang di Mangrove Cottage dengan pemandangan pegunungan karst yang menakjubkan. Dari Teluk Mayalibit, perjalanan kami lanjutkan ke Teluk Kabui di Pulau Waigeo, Distrik Meaus Mansar, Raja Ampat, memakan waktu 1 hingga 2 jam dengan speedboat. Di dermaga Teluk Kabui, kami menaiki lebih dari 230 anak tangga menuju puncak Marindal, yang ketinggiannya diperkirakan 70 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Dari puncak, terlihat pemandangan Teluk Kabui dengan gugusan pulau-pulau karang yang dijuluki Wayak Mini, serta formasi batu pensil, batu wajah, dan batu gendong. Saya bertemu dengan Bapak Mandis, pengelola puncak Marindal, yang bercerita tentang kus-kus yang dilepas liarkan, dan Kampung Wei, yang konon menjadi peradaban pertama di Raja Ampat. Ada juga papan petunjuk MDAG Buffy, yang berarti hati-hati di jalan dalam bahasa Mayalibit. Destinasi berikutnya adalah Frywall, sebuah spot diving favorit dengan tebing bawah laut yang kaya biota. Kameramen kami, Ari, langsung turun untuk mengabadikan momen bawah laut yang memukau. Secara tak terduga, di pantai sebelah Frywall, saya bertemu dengan Rizky Wiro, seorang pilot FPV yang saya kenal melalui media sosial. Sebuah pertemuan yang benar-benar kebetulan dan menyenangkan. Setelah seharian berkeliling Raja Ampat yang penuh petualangan, rombongan kami bermalam di Waisai. Saya memilih Raffle Resort Raja Ampat yang langsung menghadap laut dengan fasilitas bersih dan AC dingin, serta sudah termasuk makan malam dan sarapan, mandi, dan beristirahat setelah seharian terkena air tawar dan laut menjadi prioritas sebelum kami menikmati makan malam dan menyiapkan energi untuk petualangan esok hari. Hari kedua di Raja Ampat dimulai dengan tantangan cuaca yang sama. Ombak besar membuat speedboat tidak bisa bersandar di resort, sehingga kami harus diantar pickup ke Pelabuhan Waisai. Tujuan pertama kami adalah Pianemo, salah satu spot paling populer dan ikonik di Raja Ampat. Sering disebut sebagai Wayak Mini dan menjadi ikon pada uang pecahan Rp100.000 kita. Untuk mencapai top view Pianemo yang legendaris, kami harus mendaki sekitar 300 anak tangga di antara batang pohon yang rindang. Dari puncak, pemandangan gugusan Kars yang berpadu dengan laut biru Tosca sangat memukau. Sebuah panorama sempurna yang tidak pernah sepi pengunjung. Pianemo juga merupakan situs warisan geologi yang sangat berharga. Dari Pianemo, kami hanya membutuhkan 5 menit menggunakan speedboat menuju dermaga Laguna Bintang, atau yang juga dikenal
sebagai Telaga Bintang. Untuk melihat laguna yang berbentuk bintang ini, kami harus mendaki bukit karang yang cukup curam dan tajam sekitar 5 menit dengan ketinggian sekitar 30 meter. Dari atas, pemandangan laguna hijau Tosca yang membentuk pola bintang yang memukau ini benar-benar unik. Fenomena alam yang biasanya hanya bisa dilihat dari udara atau ketinggian. Bentuk bintang ini dihasilkan dari letak perbukitan di sekeliling laguna yang tidak seragam, menciptakan keajaiban alam yang luar biasa. Perjalanan kami berlanjut ke Pulau Arborek. Destinasi ketiga di hari kedua ini ditempuh sekitar 1 hingga 2 jam dari Laguna Bintang karena ombak yang masih cukup kencang. Pulau Arborek adalah desa wisata yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang tersohor ke seluruh dunia. Airnya jernih, banyak ikan berwarna-warni, dan tentu saja parimanta yang menjadi daya tarik utamanya. Dari udara, desa ini terlihat sangat bersih, tertata rapi, dengan banyak homestay, interaksi dengan penduduk lokal, terutama anak-anak yang ramah, dan mama-mama yang mahir menganyam produk ekonomi kreatif, menjadi daya tarik tersendiri. Snorkeling di tepi dermaga menampilkan keindahan terumbu karang dan ikan di bawah air yang sangat jernih. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Destinasi terakhir kami di Raja Ampat adalah Pasir Timbul, sebuah fenomena alam unik berupa hamparan pasir yang muncul saat air laut surut. Fenomena ini terjadi 3 kali sehari, pada pagi, siang, dan sore hari, dan menawarkan pengalaman yang tenang dengan ombak kecil yang menenangkan. Sebuah penutup yang sempurna untuk petualangan kami di Raja Ampat. Perjalanan perdana saya ke Papua ini sangat mengesankan, penuh cerita, dan pengalaman baru. Stigma tentang Papua sebagai daerah yang berbahaya ternyata tidak saya rasakan sama sekali. Tentu saja, kewaspadaan dan kehati-hatian tetap penting dimanapun kita berada. Saya bertemu banyak orang baik yang membuat perjalanan ini semakin berwarna, mendapatkan informasi berharga, mencicipi kuliner khas yang lezat, dan akhirnya mewujudkan impian mengunjungi Raja Ampat yang selalu saya idamkan. Perjalanan ini hanyalah pembuka di Papua Barat Daya, dengan rencana untuk menyusuri keindahan Papua Barat dan Papua Pegunungan di bulan berikutnya. Papua benar-benar adalah surga terakhir di dunia yang layak dikunjungi, dihargai, dan dijaga kelestariannya. Sampai jumpa di petualangan Papua berikutnya.